berdasarkan permintaan dari teman-teman dan sahabat-sahabat Kak Yuda semua, Kak Yuda diminta untuk menjelaskan benarkah ada salib di dalam logo hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Alhamdulillah Buddha akan menghadapi hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Nah, berdasarkan permintaan dari teman-teman dan sahabat-sahabat Kak Yuda semua, Kak Yuda diminta untuk menjelaskan benarkah ada salib di dalam logo hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ya. Untuk itu, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Baik teman-teman, untuk mengetahui benarkah ada salib di logo hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, langsung saja kita bedah ya. Kak Yuda akan membedah dari dua sisi. Yang pertama, kita bedah dulu pengetahuan kita, knowledge kita tentang logo tersebut. Lalu yang kedua, baru kita telaah benarkah ada simbol yang mirip dengan salib sebagaimana kabar yang ramai di luar sana. Oke. Nah, teman-teman, untuk bisa mendapatkan logo resmi original dari pemerintah Republik Indonesia, kita bisa mengetik setnext. Ini cara mendapatkannya .go.id. Kita enter ya di mesin perambah Google. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini, yakni website resmi dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Nanti ada banner digital di tengah-tengah sini yang bertuliskan tentang panduan peringatan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia tahun 2020. Kita klik di sini, nanti akan ada panduan ya, termasuk mengunduh tema dan logo peringatan hari ulang tahun 75 tahun nih. Nah, ini ada yang poin 3 ya, dan ada pedomannya ya. Oke, kalau sudah kebetulan Kak Yuda sudah mengunduh, ini tinggal diklik saja ya. Kak Yuda sudah mengunduh. Nah, di sini ada ya, tapi untuk bisa supaya rapi, kita buat dulu folder baru. Kita buat folder baru. Kita tulis Merdeka Indonesia 75. Hasil unduhannya kita akan masukkan ke dalam folder baru tadi di sini, lalu kita ekstrak ya, kita ekstrak dengan WinZip ya ini. Nah, kita mulai ekstrak dulu sebentar. Nah, sudah terekstrak dan di sini ada folder ya, logo HUT ke-75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kita klik, di sini ada folder aset logo, ada font ya, mungkin font-font yang terkait dengan logo-logo dan aset logo tersebut. Ya, font itu adalah bentuk-bentuk huruf. Lalu ada link image, ada super graphics dan template. Nah, ini kita akan buka pedoman visual penggunaan logo. Ya, kita akan buka. Nah, ini dia tampilannya, pedoman identitas visual 75 tahun kemerdekaan Indonesia, bangga buatan Indonesia. Ini ada kayak semacam quote ya, bangga buatan Indonesia ya. Kita harus bangga terhadap produk-produk Indonesia. Dan di sini ada tulisan Indonesia Maju. Nah, di sini ada latar belakang ya. Tahun 2019 adalah tahun pertama di periode pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sampai dengan selesai. Di sini latar belakang ya. Lalu ada tema besar ya. Tema besarnya adalah Indonesia Maju adalah sebuah representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Sebuah simbolisasi dari Indonesia yang mampu untuk memperkokoh kedaulatan, persatuan dan kesatuan Indonesia. Jadi tema besarnya adalah Indonesia Maju ya. Indonesia Maju. Oke, di sini ada makna logo. Makna logo kita akan tunjukkan
Ya, makna logo ya. Di sini bisa kita lihat ada makna logo. Terinspirasi dari simbol perisai di dalam lambang Garuda Pancasila. Kalau kita lihat ada bayangan perisai yang berada di dada burung Garuda Pancasila ya. Di sini ada perisainya. Logo ini menggambarkan Indonesia sebagai negara yang mampu memperkokoh kedaulatan, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Logo kemerdekaan RI 75 tahun ini menyimbolkan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia dan progres nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia. Nah, kalau kita lihat inilah logo Indonesia Maju. Nah, ya tidak ada simbol salib ya dalam logo 75 tahun Indonesia Merdeka ya, dengan tema besar Indonesia Maju. Di sini tidak ada, sampai dengan di sini tidak ada ya, karena di sini hanya ada perisai Pancasila ya, perisai, lalu sini ada angka 7 dan 5 ya. Oke, kita lanjut ya. Wah, ini keren banget logonya ya, keren banget. Di sini ada angka 7 ya, merah di sini, merah ya. Yang rata ini artinya adalah pemerataan ekonomi dan kualitas hidup untuk seluruh rakyat Indonesia. Lalu di sini ada garis melengkung, ini diambil dari yang ini dari garis lurus, ini kayaknya dari lingkaran ya, lingkaran. Lalu ini juga lingkaran ya. Ini melengkung adalah progres kerja yang dinamis ya. Kemudian di sini ada lingkaran juga, ini diambil dari lingkaran juga yang artinya regenerasi ya. Kemudian ini ada 75 tahun ya, keren banget ya. Di sini ada logo gridnya. Nah, ini ada gridnya ya. Ternyata logo ini dibuat dari grid. Grid itu adalah garis-garis bantu ya. Kalau teman-teman belajar logo baik di Illustrator, di Corel, atau mungkin juga di Photoshop juga ada ya. Ada garis bantu yang disebut dengan grid. Nah, di sini garis bantunya ada ke atas, lalu ada mendatar dan lingkaran-lingkaran ya. Nah, kalau tadi dilihat garis lurusnya ini diambil dari garis lurus grid, ini juga diambil dari garis grid. Lalu yang melengkung tadi diambil dari seperempat dua lingkaran, seperempat sampai seperempat. Lalu ini diambil dari 3/4 lingkaran yang bagian sini ya. Keren banget logonya ya. Ini dari sini tuh kelihatan keren banget. Lalu di sini ada konfigurasi ya. Konfigurasi itu bentuk dan dari logo untuk mempermudah pemakaian logo di segala media. Di sini ada konfigurasi utama ya, bentuknya vertikal horizontal ya. Lalu ada yang bentuknya horizontal, ada yang ekstrim horizontal. Jadi dia punya Indonesia Majunya diluruskan langsung. Jadi ini panduan-panduannya ya, ini konfigurasi seperti ini ya. Jadi nggak boleh dirubah-rubah ya. Jadi ini seperti ini kalau mau vertikal horizontal, kalau mau yang horizontal seperti ini, kalau yang ekstrim horizontal seperti ini. Lanjut ya. Nah, ini adalah tipografi. Tipografi adalah huruf yang digunakan dalam membentuk logo tersebut. Di sini ini kayaknya kasihan banget. Di sini ada Montserrat ya. Montserrat adalah typeface timer yang digunakan untuk semua aplikasi desain dan branding 70 tahun Indonesia. Jadi fontnya atau bentuk hurufnya atau tipografinya namanya Montserrat ya. Montserrat ini cukup lengkap ya, ada yang kurus, agak tebal, medium, semi bold, bold, extra bold sampai dengan blacknya ada ya di Montserrat ya. Nah, ini adalah tipografi atau bentuk font daripada huruf-huruf yang digunakan untuk semua aplikasi desain dan branding 75 tahun Indonesia Merdeka. Nah, ini adalah kombinasi warna. Ini udah ada ukuran-ukurannya, ada merah, putih, dan hitam warna. Lalu, nah ini logonya aplikasi apa namanya warna ya. Jadi nggak boleh kita apa namanya ya menghancurkan gitu ya karya orang lain. Ini dalam hal ini logo udah sangat cantik sekali, bagus sekali. Selama 35 tahun Kak Yuda mengikuti hari kemerdekaan Indonesia, baru kali ini logonya itu keren banget ya, keren banget. Di sini aplikasi warnanya ini ada yang merah dengan tulisan hitam, lalu ada merah dengan tulisan merah, lalu ada yang hitam
dengan tulisan hitam. Nah, ini kalau latar belakangnya adalah putih. Lalu kalau ada latar belakang merah, ininya putih-putih, abu-abu juga ini putih-putih. Lalu kalau backgroundnya hitam juga perisai 75-nya putih dan bacaan Indonesia Majunya putih. Keren banget ya, sampai sini keren banget. Berikut ini adalah batas aman ya. Batas aman itu adalah batas dimana logo ini tidak boleh diletakkan sembarangan ya, logo apapun ya. Jadi dia ada batas dari satu logo dengan logo yang lainnya, logo dengan pinggir media. Ini kalau yang logo ini diambil 1:1 ya, ini 1:1, lalu kemudian diletakkan di pojok dan ini menjadi batas aman. Jadi logo itu mudah dilihat dan tetap terbaca ya secara jelas. Ini adalah tingkatan ukuran ya. Ini kalau 15 cm seperti ini, kalau 10 cm seperti ini, kalau 5 cm seperti ini ya, lebih horizontal. Lalu ini logonya saja ya. Lalu ini penggunaan grafis. Kalau backgroundnya putih maka dia merah, kalau merah maka dia putih, nggak boleh sembarangan ini ya. Nah, ini kalau logo dengan bacaannya seperti ini, kalau logonya saja seperti ini, kalau Indonesia Majunya saja seperti ini. Nah, kemudian ini adalah penggunaan logo yang salah ya, nggak boleh logo sembarang tarik peyang ke atas, tarik vertikal, lalu Indonesia Maju dia taruh di atas, lalu dikasih lingkaran, nggak boleh ya. Atau ini jadi vektor begini ya, nggak boleh. Atau ditarik peyang seperti ini nggak boleh, atau warnanya diganti dengan hijau nggak boleh ya. Nah, ini udah keren banget lah. Nah, ini dia super grafik ya, super grafik yang menjadi ornamen yang kemudian ini ramai dibicarakan. Katanya ada salib atau ada simbol yang menyerupai salib pada logo 70 tahun. Jadi perlu diluruskan, bukan pada logonya tapi pada ornamennya. Nah, inilah ornamennya ya. Jadi ornamen atau super grafik ini terdiri dari 10 elemen yang diambil dari dekonstruksi logo 75 tahun yang dipecah lagi menjadi 10 bagian yang merepresentasikan komitmen nilai luhur Pancasila ya. Jadi kalau dilihat tadi kan ada angka 75 ya, ini kelihatan nggak 75 ya. Ini ada garis lurus, pemerataan, lalu ada dinamis, ada regenerasi, ada masing-masing tadi artinya ya. Nah, ini kemudian dari ini semua ini ya dipecah lagi menjadi 10 simbol ya, 10 simbol. Nah, ini ada lingkaran ya, ada apa namanya nih, ada sudut ya, ada 3/4 lingkaran, ada garis lurus seperti ini. Nah, ini ada horizontal, vertikal, miring, lalu ada lingkaran, gotong royong. Ini ada fokus, kemajuan, global, merata, kokoh, progres, efisiensi, gotong royong, maritim, berkembang dan sebagainya. Nah, simbol-simbol inilah yang kemudian akan kita bahas karena memang nanti ini yang kemudian ramai dibicarakan menyerupai salib. Nah, dari sini kita bisa mulai melihat ya, di mana sih logo salibnya Kak Yuda. Nah, lihat sini. Nah, ini kelihatan di sini ada panjang, lalu di sini ada garis. Nah, ini salib yang tidur ya, salib yang tidur seperti ini. Nah, kalau kita lihat lagi di super grafiknya ini, nah ini kelihatan ya, seperti itu ya, salibnya tertidur ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini ada salib yang berdiri. Nah, kita lihat sekarang ya, di mana sih bentuk salibnya. Nah, oke, di sini kayaknya sudah naruh beberapa implementasi dari logo 75 tahun Indonesia Merdeka ya. Di sini ada logo, lalu ada ornamennya. Jadi bukan logo ya. Kalau logo nggak fix, tidak ada salibnya ya. Tapi simbol yang menyerupai salib itu ada tersusun pada ornamen-ornamen yang melengkapi simbol 70 tahun Indonesia Merdeka. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, lihat ya, di sini ada apa namanya, simbol yang terlihat seperti salib ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di mana sih Kak Yuda salibnya? Nah, coba bisa kita lihat ini ya, kita copy dulu, silakan copy, lalu kita berdirikan. Nah, baru mungkin teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini kalau kita lihat
terlihat memang simbol ini akhirnya tersusun atau terpola seperti salib ya. Jadi bukan salib tapi pola-pola atau super grafik tadi yang tersusun menjadi simbol yang mirip dengan salib gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat kan ini begini ya. Nah, ini kalau kita lihat ini dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Nah, kan baru terlihat jelas salib ya. Nah, jadi ini adalah masalah pola saja. Nah, ini jadi kan terlihat jelas banget ini ya. Kita lihat di sini juga sama ya. Kalau di sini jadi seperti salib ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi pembahasan luar biasa di luar sana, karena memang simbol ini sangat-sangat menyerupai salib ya, baik yang posisi tidur, ini posisi tidur ya, kita lihat ini, nah, seperti ini, maupun yang posisi berdiri. Nah, ini sebetulnya hanya hanyalah pola saja, pola penyusunan. Nah, makanya kalau kita lihat ini, bentar, kita akan coba berubah dulu backgroundnya menjadi putih. Nah, ini kita tadi sudah ambil, tadi kan kita lihat ya, ada 10 pecahan cabang dari logo 70 tahun ini. Nah, 10 ini kemudian menjadi 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, simbol-simbol ini ya, ini begini. Jadi salib itu bisa terbentuk salib kalau polanya adalah 101. Maaf, saya buat dulu ini. Kita kasih font yang gampang dibaca saja. Ini ya, polanya adalah 101 ya. Ini kalau kita bicara pola ya, pola salib. Nah, kalau pola salib ini, kalau misalkan kita ke samping 101, ke bawahnya 1011 ya. Kalau apapun bentuknya ya, termasuk angka ini, misalkan angka 1 dan 0. Kalau angka 10 ini kemudian tersusun 1011 ya, kemudian di sampingnya 101, maka dia akan berbentuk salib ya. Atau misalkan angka 0-nya diganti dengan angka 1 misalkan ya, sama gitu ya, polanya 1111, maka akan menjadi salib ya. Demikian yang terjadi dengan logo-logo ini ya. Jadi kalau kita pisahkan, ini ada simbol yang kosong ya, 0 itu kosong ya, ini kosong, lalu ini yang ini kosong, yang ini kosong, yang ini kosong, lalu ini adalah simbol-simbol yang satu ya, satu. Nah, coba kita lihat, kalau logo-logo ini disusun, misalkan polanya bukan 1011 dan 101, bukan ya, misalkan dia disusun misalkan yang ini 1 ini ya, kemudian ini juga satunya di sini, nah, ini turun ke bawah dulu biar kita punya media yang lebih besar ya. 1 misalkan di sini, lalu di sininya 0 0. Nah, maka ini tidak akan menjadi seperti salib. Nah, tidak seperti salib karena teracak polanya ya. Kemudian kalau misalkan disusunnya ini di sini misalkan, ini tidak akan terlihat seperti salib. Tapi kalau sudah tersusunnya di sini 1 0 ya, 1
1, lalu ke sampingnya juga ada pola 1 0 1 ya, maka dia akan terlihat seperti salib gitu. Jadi teman-teman bisa mensiasatinya dengan kehati-hatian dalam menyusun. Nah kayak gini kan nggak ada nih, nggak kelihatan salib. Tapi kalau pola 1 0 1 1 0 1 1 ini kemudian ditimpah kosong, maka dia akan seperti salib. Atau kalau ini diganti dengan pola 1 ya, maka dia akan seperti salib ya. Ini salib tertidur. Nah, misalkan lagi kalau kemudian polanya ini adalah begini ya, nah, maka dia akan terbentuk salib kalau ini dikasih kosong. 1 0 1 1 ya, 1 0 1 ya, atau ininya tengahnya jelas banget, misalkan dikasih grid yang super grafik yang A2 ya, yang bagiannya adalah 1 ya, ini adalah 0 ya. Maka ini akan terlihat banget seperti salib. Nah, betul tinggal penyusunnya saja teman-teman ya, tidak ada masalah sebetulnya. Teman-teman juga bisa menyusun ya, tinggal desainernya saja ya saat membuat spanduk gitu ya. Teman-teman juga bisa membuat misalkan seperti ini ya, ini misalkan bisa teman-teman, nah, boleh. Yang penting penyusunannya saja, hati-hati dengan akan begini ya, boleh ya. Jadi polanya saja, kalau tidak pengen seperti salib ya hindari pola 1 0 1 1 ini dengan 1 0 1 ini, maka dia akan terbentuk salib. Nah, kalau kita lihat memang sangat-sangat banyak ya. Di sini 1 kita temukan, lalu ini 2 ya, lalu banyak implementasi ya. Ini seperti ini ketemu lagi salib ya, ini juga ketemu lagi salib gitu ya. Nah ini kalau kita lihat yang ini kan tidak ada salib nih. Kenapa? Karena polanya tidak ditemukan 1 0 1 1 0 1 1 ya. Ini kita lihat yang ini tidak ada salib di sini ya, tidak ada. Nah yang di sini baru terlihat seperti salib gitu ya, salib ini, tertidur salibnya. Nah, ini nggak ada salib ya, tidak ada salib. Mana salib? Nggak ada ya, nggak ada salib ya, tidak ada simbol seperti itu. Tapi kalau sudah tersusun 1 0 1 1 0 1 1, maka dia akan terbentuk simbol salib. Gitu gini, nggak ada, tidak ada salib. Nah, ini tinggal tergantung kitanya saja dalam menyusun. Mungkin ini ada kehilafan gitu ya dalam penyusunan super grafiknya, sehingga ini disebut ornamen ya. Jadi ornamen itu, super grafik itu adalah ornamen atau hiasan-hiasan yang menyertai dalam implementasi, misalkan dalam buku, dalam banner, dalam player, poster dan sebagainya, untuk mendampingi logo utamanya. Nah ini menjadi salib karena terpola ya. Tapi kalau nggak terpola ya tolong nggak. Nah ini kayak gini kan nggak terpola nih, 1 0 1 1 0 1, karena bawahnya nggak ada satu lagi, jadi ya nggak jadi salib gitu ya. Itu tidak menjadi simbol yang mirip salib ya. Nah ini ya, ini salib ya, juga salib, ini juga salib, banyak ya. Jadi seperti salib karena tadi polanya ya, tinggal teman-teman atur ya, polanya jangan seperti salib ya, biar tidak menjadi simbol yang mirip dengan salib. Ini ya, nah, ini ya, itu salib. Oke. Nah ini kayak gini kan tidak menjadi seperti salib ya, jadi ini hanya simbol yang mirip dengan salib. Nah kalau kayak gini gimana? Ya jadi salib juga ini, karena 1 0 1 1 1 1 gitu ya, cuman jadi salib terbalik gitu ya. Nah, ini kayak gini juga salib tertidur ya, 1 0 1 1 0 1 1 ya. Nah, ini wah, kalau secara keseluruhan logonya sangat bagus banget ya ini. Cuma memang ada khilafan saja mungkin dalam penyusunan super grafiknya, sehingga ini membentuk simbol yang mirip dengan
salib gitu ya. Nah ini kan jadi kayak salib ya karena polanya. Nah ini apalagi jelas banget nih ya, kita lihat 1011 101. Nah ini jadi kayak salib gitu ya. Nah ini apalagi ya, mirip dengan salib, simbol yang mirip dengan salib. Ini super grafiknya tersusun 1011 101 sehingga seperti salib. Bagaimana videonya? Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua ya. Pada kesempatan kali ini Kayuda mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Indonesia maju, jaya Nusantara. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.